Saudara, Kementerian Pertahanan membantah memberikan izin akses lintas udara bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia. Dari proposal yang beredar, ada poin yang menyinggung pemberian izin akses lintas udara bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia untuk operasi kontingensi, respons krisis, hingga latihan militer yang disepakati bersama. Menanggapi kabar ini, Kementerian Pertahanan menyebut dokumen yang beredar masih merupakan rancangan awal dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi. Berdasarkan rilis tertulis Kementerian Pertahanan kepada Kompas TV, Kementerian Pertahanan menegaskan dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi. Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas kontrol dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional. Kementerian Pertahanan menyebut jika pemberian izin terbang bagi militer AS masih dalam tahap pembahasan awal. Belum ada kesepakatan apapun soal izin lintas udara pesawat militer AS. Bagaimana kita mencermati berbagai wacana soal ini? Kita bahas bersama anggota DPR RI Komisi 1 Oleh Soleh dan pakar strategi PPAU dan alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat petang semuanya. Selamat petang semuanya. Kang Oleh, kata Kemhan ini belum final, tapi artinya ada, proposal ini ada. Dan kan kalaupun dijajaki lebih serius harus ada ratifikasi dari DPR. Kalau dari Komisi 1 sejauh ini sudah Anda dengar, sudah sedalam apa pembahasannya? Tentu kami sampaikan bahwasanya DPR terutama Komisi 1 ya, kita baru tahu dari media sosial dan media TV serta media-media lainnya bahwasanya pada prinsipnya DPR akan menunggu keterangan secara langsung dan tentunya keputusan final yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Untuk tahu Yang keterangan jelas, dari pemerintah akan memanggil langsung aja Pak Kang. saya rasa DPR sudah menjadwalkan ya, setiap masa sidang selalu ada agenda untuk RDP dengan mitra komisi. Menhan ini mitra Komisi 1 dan secara otomatis semua persoalan dalam maupun luar negeri secara otomatis pasti akan terbahas itu. Dan saya rasa Komisi 1 akan memanfaatkan hal itu untuk menggali informasi serta melakukan pendalaman terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Pemberian izin lintas udara untuk pesawat militer Amerika Serikat ini kan bukan hal ini hal yang serius untuk Komisi 1 sendiri. Apa yang menurut Anda harus diperhatikan betul kalau memang ini sedang dijajaki? Saya rasa seluruh elemen bangsa, apalagi Pak Presiden maupun Pak Menhan, pasti akan menjaga kedaulatan NKRI, darat, laut maupun udara. Saya rasa semua sudah komitmen bersama bagaimana ada kedaulatan ini betul-betul dijaga. Tidak boleh satu jengkal pun tanah air kita, baik udara, darat maupun laut, bisa dikuasai oleh pihak orang lain dengan kepentingan orang lain. NKRI harus dipertahankan dan dipergunakan seluas-luasnya untuk keutuhan, kedaulatan, serta keamanan dan sekaligus kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke, kalau kepentingan kedaulatan harus selalu jadi dasar, Pak Agung, kalau menurut Anda sebenarnya proposal ini menguntungkan kita atau justru lebih membahayakan? Proposalnya harus dilihat, itu kan proposal itu sama kayak perundingan lainnya kan adalah
kemudahan ataupun kelonggaran dari sistem yang ada berlaku di Indonesia. Dan saat ini sebetulnya Amerika sudah mengikuti sistem kita. Ya. Jadi kita sudah punya sistem yang mumpuni, yang namanya Flight Clearance Application System atau FCAS. Ini filternya berlapis ya, melibatkan Kementerian Luar Negeri yang untuk melakukan diplomatic approval, Mabes TNI security approval, Mabes TNI security clearance dan Kementerian Perhubungan flight approval. Semua penerbangan akan termonitor real time melalui flight control information system yang tergabung ke radar-radar airnav kita dan radar-radar Kopassus. Jadi setiap saat kita punya informasi akan dari penuh siapa yang masuk kapan dan lewat saja. Nah, bedanya Pak Agung, tapi tapi apa yang mungkin terjadi kalau misalnya izin ini diberikan di tengah perang di Timur Tengah yang masih terjadi? Ini kaitannya bukan dengan perang Timur Tengah, karena blanket overflight-nya hanya bedanya, dia menginginkan kecepatan yang lebih, kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga dia mendapatkan sistem yang lebih cepat untuk mendapatkan perizinan lewat. Kita sudah cepat ya, kita 1 hari 2 hari, tapi kayaknya mereka memberikan sesuatu yang lebih cepat, yang memudahkan daripada 3 perizinan untuk lewat. Itu kan mereka minta ya, tapi masalahnya kan kita juga harus mempertimbangkan, karena ada beberapa pertimbangan kita. Karena ada risiko-risiko yang kita hadapi. Kalau Amerika minta seperti itu, yang lain juga minta, kan ada masalah juga timbul. Kalau itu terlalu mudah, makanya mungkin sebaiknya kita mempertimbangkan ini dengan memperkuat sistem FCAS kita, bukan dengan memberikan blanket overflight seperti yang mereka minta, tetapi juga tidak menyulitkan mereka untuk izinnya jadi berlarut-larut atau lama. Yang penting kita tahu dulu nih, apa yang dimaksud blanket overflight. Tapi Pak Agung, kalau menurut Anda, apa yang menjadi dasar Amerika Serikat mengajukan proposal ini dan minta ya kalau bisa ini segera bisa dilakukan? Apa kepentingan untuk Amerika Serikat yang begitu mendesak? Ini permintaan ini kan bukan karena perang kan, ini udah sebetulnya percakapan ini udah jauh sebelum di awal tahun itu. Kaitannya adalah mungkin juga terkait ya dengan gini, dulu zaman dulu tuh kita kan waktu masih Singapore kontrol, belum Jakarta kontrol, masih di bawah Singapore, fair kita, itu mereka datang ke Singapura, keluar tuh dengan tanpa ini, karena masih regulatornya Singapura. Tetapi sejak tahun 2022, sejak kita membuat perjanjian baru, bahwa kita mendelegasikan hanya sebagai navigation service provider, maka mereka yang tadinya mereka dengan mudahnya hanya flight plan berangkat terbang Singapura, sekarang mereka siap terbang atau kembali masuk ke wilayah kita, dan itu membutuhkan perizinan. Kadang-kadang mungkin mereka terbangnya harus hari ini juga, nggak bisa terbang gara-gara izinnya belum lengkap di Indonesia. Nah, jadi ada 3 izin, yaitu sekali lagi ya diplomatic approval, flight approval, dan security clearance ini. Mungkin kita bisa buat sistem lebih cepat, sehingga mereka bisa tidak kesulitan seperti itu. Intinya seperti itu. Oke. Kalau Kang Oleh, Anda melihatnya apa yang harus kita cermati terlebih dahulu sebagai negara dengan kebijakan politik bebas aktif, negara non-blok ketika dipertimbangkan memberikan izin perlintasan udara bebas untuk Amerika Serikat, apakah ada hal yang harus diperhatikan, ada hal yang harus diawasi betul oleh DPR RI agar tidak menjadi sentimen tertentu juga untuk negara-negara lain? Kalau memang minta perizinannya itu lebih dipercepat untuk tidak mengganggu kedaulatan NKRI, saya rasa itu perlu dipertimbangkan. Tetapi kalau memang di luar kepentingan penerbangan ataupun memata-matai ataupun yang lain-lain, saya rasa ini tentu DPR akan menolak. Saya rasa betul juga permitnya untuk apa dulu. Kalau misalkan percepatan dia melintasnya hanya untuk kepentingan Amerika dengan tidak mengganggu Indonesia, saya rasa why not gitu. Tetapi kalau misalkan dia pengintaian hal-hal lain dalam rangka mengganggu kedaulatan kita, saya rasa kita juga perlu kehati-hatian. Bagaimana perizinan percepatan ini peruntukannya untuk apa dulu, seperti itu. Kalau memang sudah jelas ya kita juga tidak bisa untuk menahan, karena memang hubungan kerjasama, hubungan saling percaya, hubungan saling menguntungkan kan perlu dibangun. Tidak boleh ada yang menahan dan tidak boleh ada yang mengganggu. Yang jelas satu sama lain saling mengamankan, tidak saling dalam mengancam. Itu saja. Nah, tapi Kang Oleh, kalau misalnya sebesar hal pemberian izin lintas udara bebas untuk pesawat militer, yang harus kita perjuangkan juga timbal balik untuk Indonesia, itu apa kira-kira?
Saya rasa Pak Menhan sedang berkoordinasi dan kita juga perlu pendalaman dan saya tidak bisa menyampaikan dalam forum ini karena memang Komisi 1 juga belum mendapatkan keterangan yang secara komprehensif ya. Dan tentu kami tidak bisa mendahului. Yang jelas yang menjadi esensi adalah bagi kita bagaimana kedaulatan NKRI ini betul-betul dijaga dengan utuh, tidak boleh ada yang mengobok-obok apalagi mengganggu dan pada ujungnya juga akan memperlemah tentang pertahanan NKRI. Hanya situ saja. Soal teknis yang tidak bisa mendahului, tetapi saya yakin dan percaya Pak Menhan juga akan lebih firm bagaimana untuk mencari keamanan dalam negeri ini. Oke, Saya nah rasa. kalau Pak Agung Anda melihatnya sebenarnya kalaupun memang sedang dijajaki secara serius, apakah sejauh mana perjanjian ini akan berdampak bagi sentimen kita, bagi negara-negara lain, terutama Iran? Enggak, sebaiknya saya jangan bicara soal itu karena terlalu jauh. Saya mau bicara soal resikonya blanket Oke. overflight, bisa ya, nggak masalah ya. Oke, silakan Pak. Jadi blanket overflight, saya kira kita tidak akan menerima blanket overflight karena ada resikonya. Satu adalah blanket overflight itu akan mematikan fungsi verifikasi detail. Kita tidak akan tahu misi apa muatannya, tujuan akhirnya. Karena membiarkan kontrol ini dilepas, maka pihak asing memberikan keunggulan informasi di rumah kita sendiri. Kedua, ancaman intelligence, surveillance, dan reconnaissance. Pesawat militer modern bukan hanya alat angkut, mereka juga punya sensor terbang. Jadi izin lintas bebas tanpa perizinan sama sekali membuat peluang bagi platform intelijen asing untuk melakukan pemetaan, penyadapan sinyal, data intelijen di atas tempat kita. Jadi risikonya nggak bisa. Kemudian ada juga adalah implikasi geopolitik. Nah ini kalau geopolitik, maka kalau kita memberikan blanket override kepada satu negara blok tertentu, maka kita seperti memberikan karpet merah kekuatan besar, kita sudah tidak bebas aktif lagi. Jadi makanya sebenarnya kita jangan blanket override karena ada risiko seperti itu. Namun tentu kalau permintaan itu menyangkut kecepatan, itu masih bisa diperhitungkan. Tapi kalau terkait sama perang yang lain-lain, ini Amerika mengantisipasi. Tentunya kan masih persyaratannya bukan untuk operasi. Mungkin kita di dalam perizinan nanti yang lebih cepat itu kita mungkin masukkan klausul tidak untuk operasi militer. Sesimpel itu kan ini masih harus dirundingkan Kemlu, Menhub, Mabes TNI. Jadi kita juga tahu bahwa ini tidak mau kita terima blanket dan saya rasa dan saya pikirkan juga karena saya belum lama ini masih di Mabes, kita tidak akan terima blanket of flight karena itu melanggar banyak hal. Oke, yang pasti harus dibahas secara hati-hati dengan dengan tetap mengutamakan kedaulatan kita. Kalau menurut Anda tapi Pak Agung, bagaimana pandangan negara-negara yang kontra dengan Amerika Serikat melihat ya posisi kita saat ini dengan sedang mempertimbangkan pemberian izin lintas udara itu, Pak Agung? Jadi Amerika itu punya semacam ini dengan banyak negara seperti Turki, negara Arab negara Arab malah menempatkan pangkalan militer di dalam. Jadi kalau menurut saya ya kalau kita tidak memberikan blanket overflight, tapi kita berikan mereka untuk flight control sistemnya sudah berjalan, maka kita harus tegas bahwa kita bantu kamu cepat, tapi juga tergantung acaramu sehingga pasal kalau itu untuk militer sebaiknya tidak mengangkut apapun yang terkait dengan ini tidak. Jadi gitu kita punya wewenang juga untuk memberikan izin pada siapapun dan tidak memberikan izin siapapun. Dan negara lain juga nggak berhak mengatur kita mau Iran segala macam. Tetapi kita juga tegaskan mereka kita nggak memberikan juga terkait dengan militer atau kalau nanti mengganggu kedaulatan negara lain ya kita jangan ada pasal yang harus kita masukkan dalam pemberian izin yang dipercepat. Jadi kita tidak setuju blanket override, tapi mungkin izin dipercepat karena mereka juga banyak yang perlu ya untuk kebutuhan bantuan kemanusiaan atau apa juga perlu seperti itu. Karena risikonya kita berikan blanket override sekali lagi melemahnya pengawasan udara, potensi infiltrasi intelijen udara, gangguan sistem identifikasi lawan kawan, dan hilangnya citra Indonesia sebagai negara berdaulat independen. Maka saran saya atau itu semua jangan blanket override tapi dipercepat izinnya, itu saja. Oke, itu resiko yang harus dipertimbangkan. Pak Agung Sasongko Jati dan Kang Oleh Soleh, terima kasih sudah berbagi bersama